ibadah ini kan kalau kita sering dengar kan kurban ya. Padahal sebenarnya ibadah di 10 hari di tanggal 10, 11, 12, 13 itu adalah ibadahnya udhiyah sebenarnya ya gitu. Karena ada perbedaan antara kurban dan udhiyah. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, kurban itu adalah eh, sesuatu ya dalam dalam tafsir itu adalah ma yataqarrabu bihil insanu ilallah ya. Sesuatu yang dijadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Makanya dalam surat Al-Maidah ayat 27 ketika Allah mengisahkan kepada kita id qarraba qurbanan fatuqubila min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika dua putra Nabi Adam memberikan kurbannya ya diterima dari salah satu dan ditolak dari yang satu gitu ya. Bukan karena yang satu karena menyerahkan hasil pertaniannya, tapi karena memang ketika dia menyerahkan itu sesuatu yang tidak baik gitu ya, ala kadarnya gitu ya itu ya. Yang bahkan yang jelek-jelek katanya kan gitu, sehingga tidak diterima karena tidak ada keikhlasan di situ ya, tidak ada wujud betul-betul ingin menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang terbaik kan gitu ya itu. Maka kalau kita bicara kurban dalam Al-Quran itu mencakup segala hal. Eh, Baik itu sholat, saum, sedekah gitu ya, zakat, kemudian juga sembelihan, itu juga kurban gitu ya itu. Nah gitu ya. Jadi kurban itu bersifat umum. Nah kalau udhiyah, nah itu sifatnya adalah khusus. Nah kalau udhiyah itu adalah sembelihan. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj Allah menyampaikan walikuli ummatin ja'alna mansakan, dan setiap umat kami syariatkan penyembelihan. Lihat qurasmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang yang ternak yang Allah telah rizkikan kepada mereka. Nah, bahimatul an'am ini oleh para ulama dibatasi 3 jenis ya. Unta, kemudian sapi dan yang sejenisnya, ke apa? Kerbau begitu, dan domba atau kambing dan yang sejenisnya begitu. Nah, gitu. Nah, jadi udhiyah itu adalah itu. Kalau kurban dengan apapun, nah, gitu ya. Kita sering menyebutnya hari raya kurban. Nah, gitu ya. Padahal hari raya Idul Adha. Nah, Idul Adha itu kan dibatasi ya gitu. Nah, kalau kita melihat bagaimana salafus soleh memberikan teladan kepada kita, tentu kita tahu para salafus soleh dalam beribadah kepada Allah selalu berusaha memberikan yang terbaik. Gitu. Tapi kita juga akan mendapati contoh-contoh yang sebenarnya mengisarkan kepada kita bahwa kita di hari-hari terbaik ini bisa melakukan ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, gitu ya. Kita tahu eh, Ibnu Abbas itu adalah orang yang sangat luar biasa. Bahkan katanya tidak ada orang yang lebih banyak stok dagingnya dibanding Ibnu Abbas. Beliau hampir bahasanya menyembelih setiap hari untuk dibagikan gitu kan gitu ya, untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tapi pada hari raya Idul Adha pernah beliau tidak menyembelih begitu ya. Eh, dengan alasan beliau tidak ingin masyarakat atau umat waktu itu menganggap bahwa ibadah kurban adalah kewajiban. Tetapi beliau tidak lantas, mohon maaf, diam gitu ya, tapi beliau memerintah kepada Ikrimah muridnya dengan membawa uang dirham, kemudian kata Ibnu Abbas, belikan daging dengan uang ini dan sampaikan kepada orang-orang, hadi udhiyatu Ibnu Abbas, kata ini adalah sembelihannya Ibnu Abbas, gitu ya. Nah inilah dalil yang melandasi bahwa ketika kita tidak bisa berkurban utuh begitu ya, satu kambing atau sepertujuh dari unta maupun sapi, maka kita bisa melakukan yang bisa kita lakukan gitu apa? Ya bersedekah daging, ya bersedekah daging tadi, ya begitu ya. Nah, karena apa? Karena ini kan termasuk ibadah ibadah sedekah ya, dan sedekah itu menurut para ulama adalah salah satu ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini gitu kan. Nah, gitu ya itu ya. Jadi Ustaz emang harus sedekahnya dengan daging saja bebas sebenarnya mah sedekahnya gitu ya. Cuma karena momennya adalah momen ibadah kurban dalam bahasa kita ya gitu, atau ibadah Idul Adha, maka alangkah lebih baiknya sedekahnya dalam bentuk daging begitu ya itu. Dan di DT Peduli kita memfasilitasi bagi sahabat-sahabat ya yang ingin ya bersedekah daging kurban, kita akan
membelikan di hari raya mudah-mudahan ya, atau di tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik, eh, uang yang terkumpul dari sedekah daging kurban itu kita akan belikan hewan kurban lalu kita sembelih dan kita bagikan pada saat mereka merayakan Idul Kurban ini gitu kan tuh. Atau boleh jadi karena ini sifatnya sedekah kurban itu tidak harus disembelih di hari raya kurban gitu, Kang Zikri, kita bisa disembelih di hari-hari yang lain, lebih 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 apa, lebih luas waktunya ya begitu. Eh, Walaupun tentu kalau dananya sudah ada ya dan cukup gitu ya, kita akan menggunakannya di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik gitu, supaya memberikan apa ya, memberikan kegembiraan, kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang boleh jadi selama ini mereka jarang sekali atau bahkan tidak pernah mengkonsumsi daging begitu ya itu, sehingga bisa merasakan kegembiraan yang sedang dirasakan oleh seluruh umat Islam pada hari raya Idul Adha ini. Dan itu mudah-mudahan insya Allah sekali lagi akan dicatat menjadi kebaikan kita yang terbaik yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan bulan Zulhijjah ini. Ya, kalau tidak ada 10 hari pertama, eh, ternyata rezekinya baru datang tanggal 11, 12, 13, ya silahkan, nggak apa-apa. Ya, ikut program sedekah daging, ya, sedekah daging kurban, gitu ya. Alhamdulillah, kalau Ustadz melihat perhatian masyarakat kita sudah mulai terbuka gitu Kang Zikri ya. Mereka yang ya mungkin boleh jadi saya kurban kondisi seperti kini sekarang tidak bisa gitu ya, tapi berusaha untuk tetap melakukan kebaikan yang terbaik di hari-hari terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian Kang Zikri. Masya Allah ya. Ya, kadang-kadang ada sebagian orang yang merasa, aduh kalau sedekah kurban, kalau bahasa Sunda itu kagok katanya ya, tanggung nih. Ya pengennya sih langsung kurban, tapi ya belum bisa. Kalau sedekah kurban kan cuma sedikit. Nah, Ya, jadi dia tanggung begitu. Nah, ya, barangkali ada penguatan dalam hal ini sekaligus mungkin bisa dijelaskan. Apakah ini ya, nanti sedekah-sedekah kita nanti akan dikumpulkan lalu dijadikan hewan kurban yang akan diatasnamakan seseorang? Atau ini seperti apa gambarannya mungkin supaya lebih terbayang oleh ya. sahabat yang sedang menyimak? Ada kaidah fikih itu kan ma la yudraku kulluhu la yudraku jullahu gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya jangan ditinggalkan seluruhnya kan gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa kurban seekor kambing atau sepertujuh ya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan kan gitu ya. Ya itu ya itu. Nah, sebenarnya tidak ya, ini betul-betul tidak ada tidak tidak di tidak diatasnamakan ya Kang Dikir. Karena ini kan sedekah daging ya, betul tidak ya. Jadi kita hanya akan menyembelih hewan-hewan itu ya tanpa nama ya anonim gitu ya, karena memang dari awal sedekah daging gitu ya, itu kita belikan hewan kurban kita sembelih ya gitu, atau boleh jadi mungkin di beberapa tempat kita beli daging aja langsung kan memungkinkan ya begitu ya, dagingnya dibelikan kemudian kita bagikan kan gitu itu. Eh, Kalau ada boleh jadi mungkin sedekah, karena beda ya konsepnya antara sedekah daging dengan sedekah kurban gitu kan. Jadi kalau sedekah kurban itu adalah kita bersedekah, orang lain bisa berkurban dengan sedekah kita. Nah gitu ya, itu seperti boleh jadi mungkin yang dilakukan di sekolah-sekolah, dikumpulkan uang, gitu, terkumpul 1 ekor kambing misalkan ya, misalkan kemudian kita sudahlah kita sedekahkan atas nama pegawai sekolah begitu ya di situ, kemudian berkurban atas nama pegawai sekolah di situ karena memang mungkin kondisi ekonominya yang paling paling gajinya yang paling nggak jelas atau paling dikit gitu kan itu ya, sebagai hadiah. Nah itu sedekah kurban namanya ya gitu ya tuh. Nah yang kita sampaikan adalah sedekah daging kurban gitu ya itu. Jadi bisa saja kita kumpulkan menjadi disembelih daging, sembelih hewan gitu ya. Kemudian kita bagi-bagikan dagingnya dan seluruhnya lah ya begitu ya. Karena di beberapa daerah kan jangankan daging ya, tulang belulang, kulitnya, jeroannya itu betul-betul dinikmatin lah gitu ya gitu. Mereka sangat bersemangat untuk bisa menikmati itu semua gitu kan Zikri. Atau boleh jadi kita hanya membeli daging gitu ya, kemudian kita distribusikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Begitu itu Hmm. makanya kita konsepnya adalah sedekah daging ya, sedekah daging pada hari raya kurban gitu ya. Gitu ya. Jadi sedekah daging pada hari raya kurban sebagai tadi sebagai perwujudan apa ya, semangat kita untuk beribadah ketika kita tidak bisa melakukan yang paling utama, kita tidak meninggalkan sama sekali ibadah tersebut, ya mudah-mudahan di jalan Allah memberikan berkah, keberkahan rahmatnya untuk kita semua dengan ibadah itu. Gitu, Kang.